Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Meskipun kita mungkin terpisah oleh jarak dalam ibadah online ini, firman Tuhan tetap menyatukan kita dalam kebenaran dan kasih-Nya. Hari ini, kita akan belajar dari Amsal 14 ayat 26 sampai 35 tentang bagaimana hidup dalam takut akan Tuhan membawa kebenaran, ketentraman, dan perlindungan bagi kita. Mari buka hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan melalui renungan ini. Kitab Amsal adalah kumpulan hikmat yang praktis untuk kehidupan sehari-hari. Penulisnya, terutama Raja Salomo, ingin mengajarkan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Dalam bacaan kita hari ini, Amsal 14 ayat 26 sampai 35, kita menemukan 3 buah utama dari takut akan Tuhan, yaitu kebenaran atau integritas, ketentraman atau keamanan batin, dan perlindungan atau penjagaan Tuhan. Sahabatku, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, firman ini menjadi peneguh iman kita. Ayat 26, dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tafsiran, takut akan Tuhan di sini bukanlah perasaan ngeri atau takut dihukum, melainkan sikap hormat, ketaatan, dan ketergantungan penuh pada Tuhan sebagai sumber hidup. Ketika kita hidup dengan cara yang mengutamakan kehendak-Nya dan menjauhi kejahatan, serta mempercayai hikmat-Nya, maka kita akan mengalami ketentraman yang mendalam. Tentram bukan berarti hidup bebas masalah, tetapi ada jaminan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, seperti seorang bapa yang melindungi anaknya. Ini adalah janji bagi siapa saja yang mengakui otoritas Tuhan dalam hidupnya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tafsiran, gambaran sumber kehidupan, menunjukkan bahwa takut akan Tuhan memberi kita kekuatan, hikmat, dan arah yang benar. Seperti air yang mengalir memberi kehidupan pada tanah yang kering. Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan tidak mudah terjebak dalam dosa atau keputusan bodoh yang merusak, karena ia memiliki prinsip kebenaran yang memandunya. Dengan kata lain, takut akan Tuhan bukan membatasi kebebasan kita, justru membebaskan kita dari jerat dunia yang menipu dan membawa kita pada hidup yang berkelimpahan. Ayat 28. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Ayat ini mengingatkan bahwa kepemimpinan yang baik bergantung pada hubungan yang sehat antara pemimpin dan yang dipimpin. Seorang raja atau pemimpin masa kini tidak bisa berkuasa sendirian. Ia membutuhkan dukungan rakyatnya. Namun, di balik prinsip kepemimpinan ini, tersirat pesan rohani, yaitu kekuasaan yang sejati berasal dari takut akan Tuhan. Ketika seorang pemimpin mengandalkan hikmat Tuhan, ia akan memerintah dengan adil, sehingga rakyat hidup dalam ketentraman dan kemakmuran. Sebaliknya, pemimpin yang lalim atau mengandalkan kekuatannya sendiri, pada akhirnya akan kehilangan segalanya. Ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tafsiran, di sini, hikmat Alkitab menekankan pentingnya penguasaan diri. Orang yang sabar mencerminkan kedewasaan rohani. Ia tidak mudah terprovokasi, tetapi merespon segala situasi dengan bijak. Sebaliknya, kemarahan yang tidak terkendali hanya menghasilkan keputusan gegabah dan merusak hubungan. Takut akan Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan kesabarannya, karena Tuhan sendiri panjang sabar terhadap kita. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita lebih sering bereaksi dengan emosi atau merespons dengan hikmat? Ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tafsiran, hati yang tenang atau hati yang penuh damai adalah buah dari kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita tidak perlu cemas atau iri terhadap orang lain, karena kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Sebaliknya, iri hati dan kekhawatiran hanya menggerogoti kesehatan fisik dan rohani kita. Damai sejahtera Allah melampaui akal budi. Dan itulah yang kita alami ketika kita bersandar sepenuhnya padanya. Jadi,
Apakah hari-hari kita diisi dengan ketenangan iman atau kecemasan duniawi? Ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Tafsiran, ayat ini menghubungkan langsung antara sikap kita terhadap sesama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Menindas orang lemah bukan hanya kejahatan sosial, tetapi juga penghinaan terhadap Tuhan sebagai pencipta mereka. Sebaliknya, belas kasihan kepada yang miskin adalah bentuk penyembahan. Artinya kita memuliakan Tuhan dengan mencerminkan karakternya yang penuh kasih. Takut akan Tuhan harus terwujud dalam keadilan dan kepedulian sosial, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 32-33. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Tafsiran, ayat-ayat ini menunjukkan kontras antara nasib orang jahat dan orang benar. Kejahatan pada akhirnya menjadi jerat bagi pelakunya sendiri. Misalnya, korupsi yang terbongkar, hubungan yang hancur karena dusta. Sebaliknya, orang benar dijamin perlindungan Tuhan, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena hidup dalam kebenaran yang akhirnya membawa mereka pada jalan yang aman. Hikmat, baca ayat 33, digambarkan bukan sekadar pengetahuan, tetapi sifat yang tinggal dalam hati orang bijak. Artinya, menjadi gaya hidup. Pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita lebih takut ketahuan berbuat salah, atau sungguh-sungguh berkomitmen pada kebenaran karena hormat kepada Tuhan? Ayat 34-35. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Tafsiran, ayat 34, adalah prinsip nasional, atau standar moral suatu bangsa, yang menentukan masa depannya. Sejarah membuktikan kerajaan-kerajaan besar runtuh ketika korupsi dan ketidakadilan merajalela. Contoh, Babel dalam Daniel 5. Jadi haruslah kebenaran kolektif atau kejujuran sistem hukum. Penghargaan pada HAM menjadi pondasi kemakmuran. Pada tingkat personal ayat 35, seorang pemimpin menghargai pelayan yang bijak, tetapi menolak mereka yang mempermalukan. Misalnya, pegawai yang korup atau tidak bertanggung jawab. Aplikasinya, sebagai warga negara dan anggota masyarakat, apakah kita berkontribusi pada kebenaran yang memuliakan Tuhan, atau justru ikut dalam dosa yang merusak? Kesimpulan dan penutup. Dalam takut akan Tuhan, kita menemukan fondasi hidup yang kokoh, yaitu kebenaran yang memandu langkah, ketentraman yang menguatkan hati, dan perlindungan yang menopang di tengah badai kehidupan. Melalui Amsal 14 ayat 26-35, kita belajar bahwa takut akan Tuhan bukan sekadar ritual agama, melainkan gaya hidup yang memancarkan hikmat, belas kasih, dan keadilan. Ketika kita menghormati Tuhan sebagai pusat kehidupan, kita diubahkan dari dalam, baik itu emosi dikendalikan oleh damai sejahteranya, tindakan diarahkan oleh kebenarannya, dan relasi dibangun atas dasar kasih-Nya. Inilah janji Tuhan bagi mereka yang bersandar padanya dan kehidupannya, yang tidak hanya selamat, tetapi juga bermakna dan berdampak. Mari kita menutup ibadah ini dengan komitmen baru untuk hidup dalam takut akan Tuhan setiap hari. Di dunia yang penuh ketidakpastian, jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sumber hikmat kita. Biarlah iman kita terlihat nyata dalam kejujuran di tempat kerja, kesabaran dalam keluarga, kepedulian pada yang lemah, dan keberanian membela kebenaran. Dengan demikian, kita bukan hanya menikmati berkat-Nya, tetapi juga menjadi terang yang memuliakan nama-Nya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Baca Amsal 9 ayat 10, dan di dalam hikmat-Nya, kita menemukan hidup yang berkelimpahan. Tuhan memberkati dan memelihara kita semua. Amin.